Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kita bergabung lagi di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Dan aku berdoa sama seperti jiwamu baik-baik saja dalam segala sesuatu. Dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna di dalam Kristus Yesus. Mari kita bawa kehidupan kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa. Yesus, pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri oleh karena kami sangat bergantung sepenuhnya ke dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini hari yang diberkati Tuhan. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu Bapa. Setiap hari kami mau makan dan minum makanan dan minuman rohani daripada-Mu. Oleh kuasa darah anak domba Allah yang kudus kami dilayakkan Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini, konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus. Kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, masih di dalam sebuah topik yang sama di sepanjang minggu ini. Aku datang supaya mereka hidup, dan mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Kita akan belajar bahwa kelimpahan daripada Tuhan merupakan sebuah kemustahilan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketidakmustahilan itu terjadi karena Tuhan sudah berjanji. Bagi manusia itu mustahil. Kemustahilan bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah. Janji kelimpahan Tuhan Dia sediakan karena itu tujuan Tuhan. Sejak awal tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk memberikan kepenuhan bagi kita yang kosong. Sejak awal tujuan Tuhan untuk mati di dunia ini adalah untuk tujuan yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita memusingkan diri dalam perkara-perkara kekhawatiran dan ketakutan, Bapa di mana yang akan membiarkan anak-anaknya di dalam kehidupan anak-anaknya? Saudara, di rumah ada peliharaan. Saya punya peliharaan di rumah, seekor anjing. Dulu saya punya 2 ekor anjing, saudara. Yang satu anjing German Shepherd, yang satu adalah jenis Maltese. Namun karena sesuatu dan lain hal, kami harus serahkan German Shepherd itu ke tangan orang lain. Di sisi lain karena keterbatasan di dalam mengurus German Shepherd ini, dalam mengurus, melatih dia, mendidik dia, terpaksa kami serahkan German Shepherd ini ke orang lain. Yang Maltese ini kami juga pelihara, ini anjing yang sangat lucu, yang sangat manis, kami pelihara, sampai hari ini kami terus pelihara. Saudara, saya mempunyai hewan peliharaan, saya juga mempunyai anak di rumah. Kalau suatu saat nanti saya kekurangan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya makanan, saya tidak punya minuman, dan saya harus memilih apakah saya harus memberi makan anak saya atau saya harus memberi makan hewan peliharaan saya, siapakah yang akan saya dahulukan? Kedua-duanya saya sangat cintai, kedua-duanya sangat saya sayangi. Baik anak saya maupun hewan yang saya pelihara itu. Tentunya saya ingin memberikan apa yang mereka butuhkan. Tapi kalau satu saat nanti saya kekurangan dan saya hanya memiliki satu pilihan makanan, siapa yang akan saya pilih untuk saya beri makan? Bukankah anak saya? Karena tentu ada prioritas dalam kehidupan ini, yaitu anak saya harus saya urus dengan baik. Makna dari sini, saudara, bukan karena saya tidak menyayangi hewan peliharaan saya, tapi saya memberikan prioritas. Sesulit-sulitnya kehidupan saya,
untuk memperhatikan anak saya. Pasti anak saya yang akan saya dahulukan. Kenapa? Tanpa dia memikirkan kebutuhannya pun, saya terlebih dahulu yang rindu untuk mensuplai kebutuhan anak saya. Tanpa dia minta, anak saya baru umur 11 tahun. Dia tidak memiliki kemandirian di dalam mencari makan, minum, pakai. Dia ada dalam tanggung jawab saya, dia ada di dalam tanggung jawab saya untuk memberikan apa yang dia butuhkan, saudara. Apa yang dia butuh makan itu tanggung jawab saya, dan sebelum dia minta, pagi-pagi sudah saya sediakan. Uang sekolahnya sudah saya sediakan. Kebutuhan seragam, makan, minumnya sepanjang bulan sudah saya sediakan. Sedangkan hewan saja, kalau dia terlambat makan, pasti saya akan bingung untuk memikirkan. Setiap pagi saya harus sediakan makannya. Siangnya saya harus masak makanan khusus. Saya harus siapkan makanan hewan peliharaan saya sebelum saya beraktivitas. Apalagi anak yang saya kasihi. Terlebih lagi saya akan memprioritaskan apa yang dia butuhkan, saudara. Dan ini saya mau katakan, Bapa di mana yang akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Tidak ada seorang pun Bapa, sekalipun Bapa yang tidak sempurna, akan memberikan kalajengking kepada anak yang meminta ikan, saudara. Janji kelimpahan dari Tuhan. Itu ketidakmustahilan, itu ya dan amin, saudara. Tujuan Tuhan datang supaya kita diberi hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Providensia, penyediaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa hidup adalah pilihan apakah engkau memilih berkat atau kutuk. Kalau engkau memilih Yesus, kelimpahan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Satu hal bahwa Yesus ya dan amin, saudara. Janjinya tidak pernah berubah. Ayat yang ke-11 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan nyawa dia berikan. Apalagi kelimpahan janji-janji Tuhan dia pasti berikan. Karena nyawa saja dia berikan, saudara. Dengan satu tujuan dia akan memberikan segala sesuatu yang engkau perlukan. Mazmur 23 ayat 1-6 kita mendengarkan firman Tuhan, kita memperhatikan, kita taat, kita melakukan, dan kita percaya bahwa, mari kita baca bersama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau, artinya ada pemeliharaan daripada Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia memberikan asupan kebutuhan kita untuk melanjutkan hidup. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari firman Tuhan ini tersirat
Ada 3 janji kelimpahan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, saudara. Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, pemimpin mana di dunia ini yang bukan sekedar memberikan tuntunan, bukan sekedar memberikan kebutuhan organisasi, tapi seorang pemimpin yang memberikan nyawanya untuk mati bagi orang-orang yang dia gembalakan. Ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pada saat saya menyampaikan ini, saya merasakan kasih Tuhan turun dalam kehidupan kita. Mazmur Daud di dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kata kuncinya ini, saudara. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Kemarin-kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Syarat digembalakan adalah mendengar. Mendengar berarti memperhatikan. Memperhatikan dibuktikan dengan taat dan melakukan. Di dalam Matius, kitab Matius ya saudara yang berkata kemarin, Matius 21, ada 2 orang anak. Yang seorang anak ketika disuruh dia katakan, baik Bapa. Tapi dia tidak pergi. Anak yang kedua, dia berkata, aku tidak mau. Tapi kemudian setelah dia merenungkan, dia memperhatikan, dia baca lagi firman Tuhan, dia berkata, aku mau melakukan. Dan dia pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, mendengarkan berarti memperhatikan, taat, dan melakukan. Sampai sejauh mana kita memperlakukan dia sebagai gembala. Dia gembala yang baik. Hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, urapan Allah turun atasmu. Jadikan dia gembala. Dan perlakuan Tuhan akan terjadi seperti ini. Engkau tak akan kekurangan. Amin. Priscilla, jadikan aku sebagai gembalamu dan engkau tak akan kekurangan. Saudara-saudara pernah mengalami kekurangan? Pernah terjadi isi dompet tinggal receh-receh? Amin. Pernah terjadi waktu engkau hidup mengiringi Tuhan, justru engkau tidak dapat apa-apa? Tapi penyediaan Tuhan ternyata tersedia. Saya pernah mengalami, saya harus full timer, tanpa gaji, tanpa bisa berharap dengan orang, hidup mengandalkan iman, hidup mengandalkan firman. Namun Tuhan buktikan dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Why? Saya menghabiskan waktu untuk berdoa dan duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Kekhawatiran bukanlah ciri-ciri orang beriman. Kekhawatiran itu sesuatu yang bisa terjadi. Tapi orang yang beriman, dia percaya kepada gembala yang dia sembah. Nyawa saja Tuhan berikan untuk kita. Apalagi penyediaan. Dia punya gudang yang berisi segala sesuatu yang kita butuhkan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam Mazmur Daud, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Jikalau Tuhan adalah gembala, engkau tidak akan kekurangan. Amin. Kalau engkau kekurangan, satu hal bahwa mungkin itu ujian daripada Tuhan untuk membawa engkau ke dalam level iman yang lebih lagi. Atau mungkin itu adalah kebodohan kita. Kenapa? Di dalam Lukas 15 dikatakan, ada 2 orang anak sulung dan anak bungsu. Dan anak sulung ini tahu bapaknya memiliki segala sesuatu. Anak yang bungsu, dia langsung meminta harta warisannya dari Tuhan. Dia langsung meminta untuk
Dia bilang, Bapak berikan saja warisanku semuanya. Bapaknya kasih. Begitu bapaknya kasih, dia ambil, dia keluar dari rumah. Dia keluar dari penggembalaan bapaknya. Dia keluar dari tuntunan dan rumah bapaknya. Saudara, kekurangan yang kedua bisa saja disebabkan karena kita keluar dari Tuhan. Keluar dari pemeliharaan, keluar dari penggembalaan Tuhan, keluar dari damai sejahtera yang daripada Tuhan. Otomatis providensia itu tidak tersedia. Janji Tuhan ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Janji kelimpahan dari Tuhan. Yang pertama, Dia menyediakan kebutuhan jasmani. Dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dan lagi di dalam Matius 6 ayat 31 hingga ayat yang ke-33 berkata seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sedangkan hewan peliharaan saja kita perhatikan karena dia tidak bisa mencari makan sendiri, kita perhatikan, kita feeding him, kita nursing ya hewan kita, apalagi anak kita. Kenapa harus khawatir, saudara? Kita kan anak-anak Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah sibuk mencari segala sesuatu karena mereka tidak percaya Tuhan. Tapi anak-anak kerajaan, namanya anak, saudara. Pasti Tuhan menyediakan. Janji kelimpahan, Tuhan menyediakan cukup bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, tinggallah di dalam rumah roti, tinggallah di dalam Bethlehem, tinggallah di dalam ruang lingkup kerajaan Allah, tinggallah di dalam hadirat Tuhan, cari kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Penyediaan Tuhan terjadi kalau kita jadikan Dia sebagai gembala yang agung dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, janji kelimpahan dari Tuhan, Dia berjanji bahwa providensia, penyediaan kebutuhan jiwa Dia sediakan. Di dalam Mazmur 23 ayat 3 dan 4, Ia menyegarkan jiwaku. Itu sebabnya, saudara, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Batin kita kalau nggak kita kasih makan dengan makanan yang daripada Tuhan, kita akan kering, saudara. Untuk apa kita mendandani tubuh luar, tapi kalau jiwa kita kosong, jiwa kita hampa, batin kita terluka, apapun yang kita dandani, kelihatan indah di luar dipandang, tapi jiwa kita hancur. Hal yang kedua, saudara, janji kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, Tuhan segarkan. Bagaimana cara Tuhan menyegarkan? Lewat tuntunannya di jalan yang benar. Oleh karena nama Yesus. Saudara, saya tidak pernah mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, kecuali di dalam hadirat Tuhan. Setiap kali ketika saya mendengarkan firman Tuhan dan memutuskan untuk jalan di dalam jalan kebenaran, di situ saya dikuatkan. Dan saya menyadari setiap kali saya kembali kepada firman, jiwa saya dipulihkan, saudara. Ini sebuah rumus yang kita harus tahu. Kalau jiwamu terluka, batinmu tidak tenang, batinmu dikacaukan oleh karena luka-luka masa lalu, bagaimana pulih? Izinkan Tuhan tuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya, oleh karena Sion, Ia tidak dapat berdiam diri. Yang Dia lakukan adalah merangkul, memeluk,
memulihkan jiwa kita, saudara. Saudara, kelaparan secara jiwa, kekeringan secara jiwa itu adalah hal yang berbahaya. Oleh karena pikiran yang tidak ditebus, oleh karena jiwa yang tidak ditebus, seseorang dapat mengalami sakit, pahit, luka batin, stres, depresi, kebencian, kekhawatiran, kemarahan, itu berasal dari jiwa yang tidak diselamatkan. Izinkan Tuhan menuntun kita dalam jalan kebenaran. Kebenaran itu, saudara, seperti kita minum air sungai kehidupan yang memulihkan jiwa kita yang hancur. Dan inilah yang akan terjadi, saudara, kalau kita berjalan dalam tuntunan kebenaran. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak akan takut bahaya. Sebab orang yang dituntun dalam jalan kebenaran, gembala itu menyediakan gada dan tongkat. Domba itu memiliki kelemahan, dia sulit melihat jarak jauh. Dan domba itu memiliki kelemahan tidak dapat membela diri. Sebab itu dia sangat membutuhkan penggembalaan untuk tetap di dalam kerumunan gembala, kerumunan domba-domba yang dituntun oleh gembala, sehingga dia boleh selamat. Makanya domba-domba itu yang berjalan di dalam tuntunan, dia ada di dalam area perlindungan daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kau sembuhkan sakitku, seperti pujian ini yang berkata, dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau pulihkan sakitku. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saudara, kita membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan. Kesembuhan jiwa adalah sesuatu yang paling penting. Karena jiwa itu tersembunyi. Kita tidak bisa melihat. Kalau luka, dia ada tanda di luar. Merah, biru, berdarah. Tapi kalau luka batin, tidak ada orang yang dapat melihat. Kau sembunyikan sakitmu, tidak ada orang yang tahu. Akan kelihatan kalau sudah sangat-sangat sakit dan berdampak. Kembali dalam jalan kebenaran, maka tuntunan Tuhan itu akan menyembuhkan kita. Penyediaan kebutuhan jiwa. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat berkata, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, jiwa yang sehat dan hidup dalam kebenaran itu merupakan sebuah satu paket. Kalau engkau mau jiwamu baik-baik saja, sehat-sehat saja,
Hati kita harus dipenuhi kebenaran, dituntun oleh gembala yang baik, mendengar dan melakukan. Mendengar, memperhatikan dan melakukan kebenaran, maka jiwa kita akan baik-baik saja. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Apa kabar jiwamu? Aku berdoa agar jiwamu baik-baik saja. Apa kabar hatimu? Aku berdoa hatimu dipenuhi dengan kerinduan untuk melakukan kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran, dia tidak akan berutang dengan apapun. Kenapa? Dia tidak akan tersandung, dia tidak perlu ada yang ditutupi. Dia tidak perlu ada yang dia sangkal. Orang yang melakukan kebenaran, yang punya integritas untuk melakukan, dia tidak perlu berdusta. Dia tidak perlu bermuka dua. Orang yang melakukan kebenaran, dia tidak perlu terintimidasi. Dia tidak perlu merasa tertuduh dengan perkataan manusia. Kenapa? Ada di jalan yang lurus adalah kehidupan yang paling membahagiakan. Karena tidak ada sesuatu pun yang kita harus tutupi. Kenapa orang ketakutan ketika dia duduk di kursi pengadilan dan disidang oleh para hakim? Kalau dia menyembunyikan sesuatu dan dusta, dia akan sangat ketakutan, satu saat nanti bisa ketahuan. Tapi kalau orang yang melakukan kebenaran, lurus hatinya, memiliki integritas, dia mau takut apa? Apa adanya saja dia ngomong. Karena tidak ada sesuatu yang dia tutupi dan tidak ada sesuatu yang dia takutkan. Dan kalau orang benar, tidak akan dihukum. Itu sebabnya, saudara. Jiwa yang baik-baik saja sangat berhubungan dengan melakukan kebenaran. Jika kita hidup dalam kebenaran, jiwa kita pasti baik-baik. Penyediaan kebutuhan jiwa itu tersedia. Tapi satu hal, saudara, lakukan kebenaran dan tuntunan Sang Gembala. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan rohani di dalam Mazmur 23 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, di dalam peperangan, tidak mungkin seseorang yang berperang dengan lawannya itu akan makan berhadap-hadapan. Kenapa? Karena namanya lawan, kita pasti saling berkelahi, saling melawan satu dengan yang lain, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tapi ada satu janji firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Artinya, posisi kita adalah posisi berkemenangan, posisi aman. Kenapa? Tidak ada lawan yang perlu ditakuti. Tuhan mengurapi kepala Daud dengan minyak, pialanya penuh melimpah. Saudara lihat Daud menghadapi Goliat ada ketakutan? Bahkan dia tantang Goliat. Di hadapan Tuhan semesta alam dia berkata, siapakah engkau yang mencemooh barisan Allah yang hidup? Dia yang telah terbiasa untuk mengalahkan singa dan beruang dan membela kawanan dombanya. Dia tahu Tuhan yang sama akan membela kawanan dombanya. Hari ini, saudara, ada Goliat apa di dalam hidupmu? Berhadap-hadapan Tuhan akan memberikan engkau makanan. Duduk sehidangan dengan musuhmu dan Tuhan katakan, ini sudah pasti kalah. Karena aku berpihak kepada anak-anakku yang kugembalakan. Aku berpihak kepada anak-anakku yang kulindungi jiwanya. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Hanya pemenang-pemenang yang duduk, makan, dan minum ketika dia berhadapan dengan para lawan. Saudara, aku tidak tahu Goliat apa yang sedang menyerang kehidupan. Tapi pastikan,
Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau dapat menertawakan Goliat yang ada. Confidence, percaya diri engkau bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Kepala kita penuh dengan pengurapan, saudara. Kepala kita penuh dengan minyak. Ialah kita saja penuh melimpah. Berbicara soal penyediaan kebutuhan rohani. Kelimpahan yang Tuhan sediakan. Kelimpahan rohani. Urapan baru. Lalu baru tiap hari. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Engkau dibaharui, dilimpahkan. Dan kalau engkau penuh kelimpahan. Pencuri tidak dapat datang untuk membunuh dan membinasakan. Karena engkau penuh melimpah dalam Kristus. Dan ingat, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti anak-anak kerajaan seumur hidup. Diam di dalam rumah Tuhan senantiasa. Wow. Bukankah janji kelimpahan yang luar biasa? Diam dalam rumah Tuhan senantiasa. Saudara-saudara, istana presiden saja sudah mengagumkan. Rumah artis-artis dengan kemewahan yang luar biasa sudah mengagumkan. Apalagi rumah Tuhan. Dan kita diizinkan masuk. Bahkan menerima kunci yang daripada Tuhan. Penyediaan kebutuhan rohani, janji Tuhan. Melimpah dia sediakan. Sayang ya, kalau kita cuma memiliki urapan rintik-rintik, sedikit-sedikit. Padahal yang dijanjikan itu kelimpahan, saudara. Janji kelimpahan dari Tuhan. Penyediaan kebutuhan jasmani. Jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Gak akan mungkin kamu gak akan makan satu hari, saudara. Gak akan mungkin kamu tidak akan makan di dalam satu masa, saudara. Karena Tuhan berkata, cari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Dan soal jiwamu, aku berdoa baik-baik saja. Asal lakukan kebenaran. Kalau nggak lakukan kebenaran, pasti terintimidasi. Orang yang berdusta pasti ketakutan. Orang yang menyembunyikan dosa pasti akan terintimidasi. Tidak akan tenang hidupnya. Dia seperti pesakitan di hadapan hakim yang siap sedia untuk menguliti dia. Saudara-saudara lihat, siaran-siaran langsung akhir-akhir ini, ada segerombolan orang dengan begitu banyak saksi. Mereka ketakutan karena orang yang berdusta pasti ketahuan. Kalau orang yang jalannya lurus, dia akan tenang. Dan jiwanya akan baik-baik. Amen. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan rohani. Tuhan janjikan kelimpahan kok. Jangan puas dengan urapan rintik. Mari kita satu dalam doa. Penyertaan dan penyediaan-Mu sempurna ya Bapa. Janji-Mu kami beroleh kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Mengapa kami harus takut? Mengapa kami harus meninggalkan rumah Tuhan? Mengapa kami harus memilih pilihan yang lain yang merugikan kami? Mengapa kami harus dikalahkan oleh lawan sementara Engkau menyediakan kemenangan bahkan hidangan di depan para lawan kami? Mengapa kami harus keluar dari gerombolan penggembalaan sementara perlindungan, gada dan tongkat Engkau sediakan bagi kami, Tuhan? Mengapa kami harus kehilangan pengurapan padahal di dalam Engkau tidak pernah akan ada kekurangan? Pilihan ada pada kami. Apakah kami akan tetap tinggal di dalam gerombolan penggembalaan daripada Tuhan? Hari ini ketika kami mendengarkan sabda firman Tuhan, kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami terima berkat dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan berkata, kasih sayang-Mu melimpah atas kami Tuhan, penyediaan-Mu tersedia atas kami, janji kelimpahan Engkau sediakan bagi orang yang menerima Yesus sebagai gembala dan juru selamat. Untuk selamanya kami akan setia Tuhan, melayani dan mengasihi-Mu. Thank you Jesus. Kami menyerahkan sepanjang hari ini di dalam pengurapan yang berasal daripada-Mu. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna hingga waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua
Engkau dapati kami baik-baik saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.